Bab 1991. Aku mengerti. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Leon. Ia mengira Alfred menginginkan bantuannya untuk mengalahkan Poison Wilder dan bahwa dia hanya akan menghalangi karena kurangnya kekuatan yang dimilikinya. Setelah Leon diberitahu bahwa Poison Wilder adalah pembuat racun yang terampil dan bahwa Dragon Corps membutuhkan bantuan Leon untuk membuat penawar racun, dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu, karena itu adalah tugasnya sebagai anggota Dragon Corps. Tuan Glassbay, ada banyak sekali jenis napas reaper. Apakah Anda punya informasi tentangnya yang bisa Anda kirimkan kepada saya? Saya akan mencoba dan melihat apakah saya bisa menghasilkan penawarnya, kata Leon. Reapers berat diproduksi dengan menggabungkan 5 tanaman beracun. Karena tidak ada kombinasi pasti untuknya, maka tidak ada penawar racun yang pasti pula. Ada ratusan jenis tanaman beracun di dunia, dan Leon perlu mengetahui 5 tanaman mana yang digunakan Poison Wilder untuk menghasilkan reapers berat agar dapat menghasilkan penawarnya. Akan jauh lebih mudah menangkap Poison Wilder dengan penawarnya di tangan. Aku tidak memilikinya. Nama Poison Wilder baru ditambahkan ke daftar kriminal setengah tahun yang lalu, jadi Dragon Corps belum memperoleh banyak informasi tentangnya. Yang ku tahu adalah dia memiliki reapers berat. Kami tidak tahu apa saja komponen racunnya, kata Alfred sambil menggelengkan kepalanya. Oh, hati Leon hancur. Tanpa informasi terperinci mengenai nafas malaikat maut, mustahil baginya untuk menghasilkan penawar racun yang spesifik. Ada apa, Leon? Alfred merasa diliputi perasaan tidak enak saat Leon terdiam. Tuan Glassbay, sejujurnya, reapers berat adalah racun yang unik. Jika saya tidak tahu tanaman apa yang digunakan di dalamnya, akan sulit bagi saya untuk membuat penawarnya, kata Leon jujur. Begitu ya, apa ada cara lain? Alfred mengernyit. Ada caranya. Ganoderma memiliki khasiat melarutkan racun, dan ampuh untuk sebagian besar tanaman beracun. Aku bisa membuat sejenis pil detox esensial dengan Ganoderma, tetapi aku tidak bisa menjamin apakah itu bisa sepenuhnya menangkal efek napas malaikat maut. Bagaimanapun, saya akan mencoba yang terbaik, jawab Leon ragu-ragu. Pil detoksifikasi esensial adalah jenis pil yang digunakan sebagai penawar berbagai racun, tetapi karena napas reaper merupakan racun yang unik, Leon tidak tahu apakah pil detoksifikasi esensial akan berfungsi. Ganoderma dapat melarutkan racun dan menekan efek yang disebabkan oleh sebagian besar racun. Oleh karena itu, meskipun pil detox esensial gagal melawan napas reaper sepenuhnya, pil ini akan membantu menekan efeknya untuk sementara waktu. Bagus. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Alfred menghela napas lega. Tentu, kondisiku sedang tidak prima saat ini dan baru akan pulih sepenuhnya besok siang. Aku juga butuh waktu untuk memproduksi pil detox esensial, jadi aku tidak bisa langsung pergi ke wilayah barat, kata Leon sambil berpikir. Tidak apa-apa, aku akan bicara dengan cabang Dragon Corps di wilayah barat dan meminta mereka melacak Poison Wilder untuk memberi kita waktu. Kalian bisa menuju wilayah barat besok pagi, kata Alfred. Baiklah, aku akan menuju wilayah barat besok pagi lusa. Leon setuju. Dengan itu, keduanya mengakhiri panggilan. Bab 1992. Tuan Wolf, saya pamit dulu jika tidak ada instruksi lebih lanjut. Melihat Leon mengakhiri panggilannya, Oliver pun berpamitan dan pergi dengan mobil bersama Abraham dan Joel untuk melapor kembali kepada Alfred. Setelah mereka pergi, Angus, Alan, Iris, dan yang lainnya berkumpul. Tuan Wolf, saya minta maaf karena menuduh Anda mencoba membunuh Darius. Kami telah berbuat salah kepada Anda. Mohon maafkan saya, kata Alan dengan nada meminta maaf dan membungkuk ke arah Leon dengan sungguh-sungguh sebelum berbalik untuk menatap Dawn. Dawn, Anda telah membiarkan diri Anda mengambil kesimpulan tanpa berpikir dan hampir membuat Tuan Wolf dan saudara Anda terbunuh. Datanglah ke sini untuk meminta maaf kepada Tuan Wolf dan memohon pengampunannya. Air mata mengalir di mata Dawn karena dia terlalu malu untuk menghadapi Leon. Leon mencoba memberitahu mereka bahwa Gordon adalah orang yang meracuni Darius berulang kali, tetapi karena Gordon adalah suaminya, dia hampir membuat Leon dan Darius terbunuh hanya dengan mendengarkan Gordon.
Dia sangat terguncang dan hatinya dirundung rasa bersalah setelah mengetahui kebenarannya. Setelah ragu sejenak, dia berjalan ke arah Leon dan meminta maaf dengan tulus. Maafkan aku, Tuan Wolf. Ini semua salahku. Aku telah menuduhmu secara salah. Mohon maafkan aku. Penatua Hughes, Nona Hughes, kalian berdua terlalu baik. Keluarga Hughes ditipu oleh orang jahat, dan saya yakin tidak ada di antara kalian yang menginginkan semua ini terjadi. Karena Tuan Hughes sekarang sudah baik-baik saja dan kesalahpahaman telah terselesaikan, mari kita lupakan saja masa lalu, kata Leon sambil tersenyum. Dia memang frustrasi karena dia dan Snow disalahkan atas pembunuhan Darius secara tiba-tiba. Namun, keluarga Hughes mendukungnya ketika dia ditindas oleh keluarga Hilton. Itu sudah cukup untuk menebusnya. Karena Alan dan Dawn sudah meminta maaf, dia tidak perlu lagi memikirkan masalah itu. Terima kasih atas pengampunanmu, Tuan Wolf. Kau bahkan telah membantu menyelamatkan nyawa Darius. Aku tidak tahu bagaimana kami bisa membalas budimu. Kami akan selalu berutang budi padamu, dan kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan untuk kami. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan di masa mendatang, katakan saja, dan keluarga Hughes akan melakukan apapun untuk membantumu. Kata Alan penuh rasa terima kasih. Anda sangat baik, Penatua Hughes. Grup Hughes adalah mitra bisnis Elegante Group, dan Tuan Hughes ini adalah teman saya. Saya bahkan tidak akan menyebut ini sebagai bantuan, kata Leon sambil tersenyum. Setelah pertukaran singkat, Alan memberi isyarat kepada kedua Hughes untuk membawa Gordon. Tuan Wolf, Gordon hampir membunuhmu dan Darius. Aku akan menyerahkannya padamu sebagai kompensasi, kata Alan dengan tulus. Bab 1993. Tidak apa-apa, dia kan anggota keluargamu. Kau harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya, kata Leon sambil berpikir. Gordon tidak hanya menculik Snow, tetapi ia juga berencana menjebak Leon dan Snow atas pembunuhan Darius. Leon membencinya karena itu. Meskipun demikian, Gordon masih merupakan anggota keluarga Hughes, dan tidaklah pantas bagi Leon untuk menghukum Gordon di depan mereka, jadi ia memutuskan untuk menyerahkan Gordon kepada keluarga Hughes sebagai gantinya. Karena Gordon hampir membunuh Darius, tidak ada keraguan dalam benak Leon bahwa keluarga Hughes tidak akan mengampuni Gordon. Baiklah, Tuan Wolf, kalau begitu, kami pamit dulu. Alan tidak menolak tawaran Leon dan pergi bersama keluarga Hughes, bersama Gordon dalam tahanan mereka. Dengan itu, kekacauan pun berakhir. Leon tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Hughes kepada Gordon, tetapi dia tidak melihat Gordon lagi di wilayah selatan setelah itu. Orang hanya bisa membayangkan nasib mengerikan yang pasti dialami Gordon. Setelah Alan dan keluarga Hughes pergi, Angus dan Yuri juga mengucapkan selamat tinggal kepada Leon, sementara Leon berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya. Setelah itu, Angus memimpin keluarga Thompson kembali ke rumah besar Thompson. Dengan itu, hanya Leon, Iris, dan keluarga Skemel yang tersisa di halaman yang luas itu. Paman, saya ingat Anda menyebutkan Ganoderma berusia 300 tahun yang disimpan di gudang keluarga Skemel, benar? Leon bertanya saat dia mengingat misi yang diterimanya dari Alfred. Dia membutuhkan Ganoderma berusia 500 tahun untuk menyelamatkan Darius sebelumnya, tetapi keluarga Skemel hanya memiliki satu yang berusia 300 tahun. Pada akhirnya, Anguslah yang mengirimkan Ganoderma berusia 800 tahun untuk menyelamatkan Darius dari racun. Oleh karena itu, Ganoderma berusia 300 tahun di gudang keluarga Skemel tetap tidak tersentuh. Ya, kenapa kau bertanya? Apa kau masih membutuhkannya? Tanya Damian bingung. Dia tahu bahwa Leon sedang mencari Ganoderma untuk menyelamatkan Darius. Karena Darius telah pulih, Damian tidak dapat mengerti mengapa Leon membutuhkan Ganoderma lainnya. Ya, aku butuh Ganoderma berusia 300 tahun untuk membuat pil detox esensial. Aku juga butuh beberapa bahan lainnya, jadi tolong bantu persiapkan juga. Aku akan membutuhkannya besok sore, jelas Leon sebelum menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkannya untuk Damian. Ganoderma merupakan bahan utama pil detox esensial. Semakin tua usianya, semakin baik pil tersebut dalam melarutkan racun.
Untuk mengalahkan Poison Wielder, Leon harus segera memproduksi Essential Detox Pills. Di sanalah Ganoderma berusia 300 tahun di gudang Skemel akan digunakan. Tentu, aku akan menyiapkan bahan-bahannya secepatnya. Damian mengangguk dan mencatat semua bahan yang dibutuhkan Lon. Leon, hari sudah mulai malam, dan kondisimu sedang lemah sekarang. Ayo pulang untuk beristirahat, kata Iris setelah semua hal penting dibahas. Dengan itu, Iris dan Snow membantu mengirim Leon pulang. Bab 1994. Pada hari-hari berikutnya, Leon pulih dan menghasilkan 40 pil detoksifikasi esensial menggunakan Ganoderma berusia 300 tahun bersama dengan sejumlah bahan berharga lainnya sebagai persiapan untuk perjalanannya ke wilayah barat untuk membantu penyergapan Poison Wielder. Sementara itu, Devon telah pergi ke Dragon Corps setelah Joel ditangkap, dan Alfred hanya menepisnya dengan mengatakan bahwa Joel ditangkap untuk membantu penyelidikan. Devon frustrasi tetapi tidak berdaya karena Dragon Corps didukung oleh pemerintah dan memiliki kekuatan yang melampaui jangkauan keluarga manapun. Karena Dragon Corps hanya membutuhkan Joel untuk keperluan investigasi, mereka hanya akan menahannya paling lama beberapa hari. Keluarga Hilton tidak mungkin menantang Dragon Corps atas masalah sepele seperti itu. Pada akhirnya, Devon hanya bisa menelan harga dirinya dan pergi. 2 hari kemudian, Leon berkendara ke cabang wilayah selatan Dragon Corps untuk bertemu dengan Alfred, seperti yang dijanjikan. Ada 5 pria lain yang menunggu di dalam selain Alfred. Bawahan Leon, Oliver dan Abraham, hadir di sana. Di antara kelompok itu ada seorang pria tua berusia 60-an, bersama dengan 2 pria parubaya. Waktu yang tepat, Leon. Izinkan aku memperkenalkanmu pada pengawal naga platinum tingkat 5 di wilayah selatan, Scott Tyr. Di sampingnya ada Chad Urich dan Jerry Hapgood. Mereka adalah pengawal naga emas tingkat pertama. Alfred memperkenalkan Leon kepada ketiganya sambil tersenyum. Halo semuanya, sapa Leon dengan ramah. Scott mengangguk sebagai jawaban. Chad dan Jerry juga tidak menanggapi dengan antusias, dan ketiganya tampaknya mengabaikan Leon setelah itu. Sebagai pengawal naga platinum tingkat kelima, Scott merupakan seniman bela diri di tingkat mahakuasa awal, sementara Chad dan Jerry berada di tingkat semi mahakuasa. Jerry sedikit lebih kuat dari Chad dan lebih dekat untuk mencapai keadaan mahakuasa. Leon masih muda, berusia 20-an, jadi mereka berasumsi bahwa dia lemah dan kemungkinan adalah pengawal naga emas tingkat rendah. Itu akan membuatnya jauh lebih rendah statusnya dibandingkan dengan mereka bertiga. Wajar saja jika mereka tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada Leon. Scott, ini Leon Wolf. Dia adalah Platinum Dragon Guard tingkat kelima, sama sepertimu. Alfred tahu bahwa ketiganya memandang rendah Leon dan memutuskan untuk memperkenalkan Leon dengan baik. Apa? Dia seorang pengawal naga platinum. Ketiganya tercengang dan ternganga tak percaya. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga seorang pria seusia Leon menjadi pengawal naga platinum. Semua pengawal naga platinum diharuskan mencapai keadaan mahakuasa dan mengumpulkan poin kontribusi yang cukup sebelum promosi mereka. Sulit dipercaya bahwa Leon berhasil mencapai keadaan mahakuasa di usia yang begitu muda. Bab 1995. Bab 1995. Tuan Glassbay, apakah Anda telah melakukan kesalahan? Scott tersadar dan bertanya. Baik Chad maupun Jerry merasa sulit untuk percaya bahwa Leon adalah pengawal naga platinum. Itu bukan kesalahan. Leon mungkin belum berada di keadaan mahakuasa, tetapi ia mampu membunuh salah satu dari 8 penjahat, Asmodeus, sendirian. Saya berasumsi ia tidak jauh dari mencapai keadaan mahakuasa. Alfred berkata dengan wajah datar. Jadi, ia adalah orang yang membunuh Asmodeus. Scott dan 2 orang lainnya benar-benar tercengang. Meskipun Asmodeus hanyalah seorang seniman bela diri di keadaan semi mahakuasa, ia adalah seorang pria licik yang memiliki senjata mahakuasa, borgol malapetaka. Bahkan seniman bela diri di keadaan mahakuasa awal mungkin kesulitan untuk mengalahkan Asmodeus sendirian. Jika Leon berhasil membunuh Asmodeus, itu berarti Leon sama tangguhnya. Namun,
Mereka segera menyadari bahwa tampaknya mustahil bagi Leon untuk mengalahkan Asmodeus sendirian jika ia tidak berada di Almighty State kecuali ia mendapat bantuan dari seseorang yang jauh lebih kuat. Mungkinkah anak ini masuk melalui koneksi? Kesadaran muncul di benak ketiganya. Menurut sistem promosi di Dragon Corps, Platinum Dragon Guard dipilih dari seniman bela diri yang mencapai Almighty State. Jika Leon diberi gelar tanpa mencapai Almighty State, itu berarti ia dipromosikan ke posisi tersebut karena hubungannya dengan seseorang yang penting di Dragon Corps. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa orang yang mendukung Leon mungkin telah membunuh Asmodeus dan menghadiahkan poin kontribusinya kepada Leon sehingga Leon dapat dipromosikan menjadi Platinum Dragon Guard tingkat kelima. Begitu, mereka semua berasumsi bahwa Leon tidak memenangkan gelarnya dengan kekuatan sejati dan langsung mulai memandang rendah Leon. Namun, bagaimana Leon berhasil naik ke pangkatnya tidak menjadi masalah bagi mereka, jadi mereka tidak terlalu menganggapnya penting. Baiklah, aku akan menugaskan kalian semua ke tugas masing-masing. 2 hari yang lalu, Dragon Corps di wilayah barat telah meminta bantuan kita untuk merencanakan serangan terhadap Poison Wilder. Aku akan mengirim kalian berenam. Alfred langsung ke intinya dan mulai memberi pengarahan tentang rencana tersebut. Bagus. Scott, Chad, dan Jerry merasa termotivasi. Mereka semua telah mendengar bahwa Dragon Corps di wilayah barat membutuhkan bantuan untuk menyerang Poison Wilder, tetapi tidak ada dari mereka yang berharap untuk diikutsertakan dalam misi tersebut. Meskipun Poison Wilder kuat dan misi tersebut berisiko, mereka akan memperoleh sejumlah besar poin kontribusi dan juga menghilangkan ancaman bagi publik jika mereka berhasil. Itu adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk menunjukkan nilai mereka, dan semua orang senang dipercayakan dengan misi tersebut. Bab 1996. Karena kalian berenam akan membantu Dragon Corps di wilayah barat, kalian akan membutuhkan seorang pemimpin. Dengan ini aku menunjuk Leon untuk menjadi pemimpin, dan kalian semua harus mematuhi perintahnya. Kata Alfred. Apa, Anda menunjuk dia sebagai pemimpin? Itu tidak mungkin. Scott dan 2 orang lainnya tercengang dan kecewa. Mereka berasumsi bahwa Leon adalah orang yang tidak berdaya yang naik ke pangkatnya saat ini melalui koneksinya dengan seseorang yang penting. Karena rasa hormat mereka kepada Alfred, mereka bertiga akan baik-baik saja jika mengizinkan Leon bergabung dengan mereka dan memperoleh sejumlah poin kontribusi dari misi tersebut. Namun, Alfred mengejutkan mereka dengan menunjuk Leon sebagai pemimpin. Itu berarti Leon akan memperoleh poin kontribusi terbanyak setelah misi tersebut selesai. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat menerimanya, karena tahu bahwa kerja keras mereka mempertaruhkan nyawa untuk membunuh Poison Wilder pada akhirnya akan dihargai oleh Leon. Tuan Glassbay, saya rasa Anda bertindak gegabah dengan menunjuk Tuan Wolf sebagai pemimpin. Dari segi pengalaman, Scott telah berada di Dragon Corps selama bertahun-tahun, dan dia juga seorang seniman bela diri di Almighty State, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Tuan Wolf. Saya pikir Scott lebih cocok menjadi pemimpin. Chad dan Jerry berseru saat mereka mencoba mencalonkan Scott untuk menjadi pemimpin. Mereka berdua tahu bahwa Scott adalah pengawal naga berpengalaman yang dicintai banyak orang. Dengan Scott sebagai pemimpin, ia akan membagi poin kontribusi secara merata di antara tim. Jadi itu jauh lebih ideal dibandingkan dengan memberikan sebagian besar poin kepada Leon. Tuan Glassbay, apa yang dikatakan Chad dan Jerry masuk akal. Sebagai salah satu orang dalam daftar kriminal, Poison Wilder adalah lawan yang tangguh. Tuan Wolf masih terlalu muda, jadi mudah baginya untuk bertindak impulsif. Mungkin tidak tepat bagi Anda untuk menunjuknya sebagai pemimpin. Saya mohon Anda mempertimbangkannya kembali. Kata Scott. Sebagai Platinum Dragon Guard, Scott tidak terlalu peduli dengan penghargaan dan poin kontribusi. Namun, Poison Wilder adalah seniman bela diri yang tangguh dan ahli racun. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka harus melakukan yang terbaik dan tidak boleh melakukan kesalahan. Alfred mungkin mempertaruhkan nyawa mereka dengan menunjuk seorang pemuda sebagai pemimpin mereka. Jika Leon bertindak gegabah, mereka tidak hanya akan gagal menyelesaikan misi, tetapi mereka semua mungkin akan mati di tangan Poison Wilder. Itu adalah hal terakhir yang mereka inginkan.
Cukup, aku sudah memikirkannya matang-matang. Leon adalah kandidat yang paling cocok untuk posisi ini, kata Alfred tegas. Tetapi, Scott, Chad, dan Jerry enggan menyerah dan ingin berdebat tetapi dipotong oleh Alfred sebelum mereka bisa melakukannya. Bab 1997. Keputusanku sudah final, Scott. Leon mungkin masih muda, tapi dia sangat berbakat, terutama dalam bidang pengobatan. Dia sudah menemukan cara untuk melawan napas Reaper. Aku yakin mengangkatnya sebagai pemimpin akan membantu misi ini. Alfred berkata dengan wajah datar. Apa, Tuan Glassbay? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa dia menemukan cara untuk melawan napas malaikat maut? Dengan serius, ketiganya tercengang. Mengingat kekuatan Dragon Corps, mereka tidak akan pernah menganggap Poison Wielder sebagai ancaman jika dia hanya seorang seniman bela diri yang tangguh di negara mahakuasa. Dragon Corps di wilayah barat telah meminta bantuan wilayah selatan terutama karena keterampilan Poison Wielder yang tak tertandingi dalam membuat racun. Di antara semua racun yang dimilikinya, napas malaikat mautnya tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga siapapun akan mudah menjadi korbannya. Selain itu, Poison Wielder licik dan berpengalaman dalam menyembunyikan jejaknya, jadi Dragon Corps akan tetap merasa kesulitan bahkan jika mereka mengirim beberapa Platinum Dragon Guard untuk mengejar Poison Wielder. Sebaliknya, jika Leon benar-benar memiliki sarana untuk melawan efek nafas Reaper, Poison Wielder akan seperti predator yang cacat dan dapat dikalahkan dengan mudah. Leon, kamu sudah membuat pil detox esensial yang kamu ceritakan padaku, kan? Kenapa kamu tidak menunjukkannya pada tim? Kata Alfred pada Leon. Ya, aku sudah membuatnya. Leon mengangguk dan mengeluarkan botol giok sebelum mengocok beberapa pil dari dalamnya untuk menunjukkannya kepada yang lain. Tuan Wolf, apakah Anda mengklaim bahwa pil putih ini dapat menangkal napas malaikat maut? Scott dan dua orang lainnya mempelajari pil itu dengan skeptis. Kurasa begitu. Aku tidak tahu tanaman apa yang digunakan Poison Wielder untuk menghasilkan Reaper's Breath miliknya, jadi tidak ada jaminan bahwa Essential Detox Pills dapat menangkal racun tersebut. Namun, meskipun Essential Detox Pills gagal menetralkan racun tersebut sepenuhnya, setidaknya, ia dapat menekan efek racun tersebut untuk beberapa waktu, kata Leon. Menurutmu, kegembiraan dan penantian dalam hati mereka langsung tergantikan oleh kekecewaan. Mereka mengira Leon benar-benar telah menemukan solusi untuk melawan nafas malaikat maut tetapi segera menyadari bahwa mereka menjadi bersemangat tanpa alasan. Napas Reaper adalah racun yang kuat. Bahkan Leon tidak dapat menjamin bahwa pil detox esensial akan bekerja, jadi ketiganya hampir tidak yakin. Karena tidak ada bukti apakah Leon mengatakan kebenaran, mereka menduga bahwa ia hanya membual. Leon, bagikan pil detox esensial kepada yang lain, untuk berjaga-jaga. Kata Alfred. Oh, tentu saja, kata Leon sebelum menyerahkan 2 pil kepada 5 anggota tim lainnya masing-masing. Tim itu terdiam. Oliver dan Abraham bekerja di bawah Leon dan selalu mempercayainya sepenuhnya. Namun, Scott, Chad, dan Jerry merasa berbeda. Mereka yakin bahwa Leon tidak memperoleh statusnya itu dengan usaha keras, dan tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menaruh kepercayaan kepadanya, ataupun percaya bahwa pil detoksifikasi esensial dapat menangkal pengaruh napas malaikat maut. Namun, karena Alfred dan Leon hanya bermaksud baik, mereka ragu-ragu sebelum menerima pil tersebut meskipun mereka skeptis terhadap khasiat pil tersebut. Kemanjuran. Bab 1998. Baiklah, sudah diputuskan. Jika tidak ada yang ingin dikatakan lagi, kalian semua bisa menuju wilayah barat sekarang. Kata Alfred. Tetapi kami, Scott, Chad, dan Jerry bersuara ragu-ragu. Karena mereka menyimpulkan bahwa Leon memperoleh statusnya melalui koneksi dan terlalu muda untuk memimpin, tak seorang pun dari mereka dapat menerima bahwa Leon memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin mereka. Namun, Alfred adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang wilayah selatan. Karena ia bertekad untuk menunjuk Leon sebagai pemimpin, ketiganya tahu lebih baik daripada berdebat, karena mereka tidak ingin menentang Alfred. Mereka semua mendesah pasrah dalam hati sebelum dengan enggan menerima pengaturan itu. Leon, ambillah topeng ini. Kalian dianggap sebagai personel non-staff,
dan sebaiknya kalian merahasiakan identitas kalian. Ingatlah untuk menutupi wajah kalian dengan topeng ini begitu kalian tiba di wilayah barat. Jika memungkinkan, buatlah nama samaran untuk diri kalian sendiri dan berhati-hatilah agar tidak ada yang tahu identitas asli kalian. Kata Alfred sebelum menyerahkan topeng emas kepada Leon. Alfred tahu bahwa wilayah barat penuh dengan orang, dan Leon mungkin akan membocorkan identitasnya jika dia menunjukkan wajah aslinya. Selain itu, Poison Wielder adalah orang yang licik, dan pil detoksifikasi penting milik Leon mungkin tidak akan berhasil, jadi tidak ada jaminan bahwa Leon dan yang lainnya akan berhasil melenyapkan Poison Wielder. Jika Poison Wielder berhasil melarikan diri dan identitas Leon terbongkar, Leon mungkin akan menghadapi pembalasan dari Poison Wielder di masa mendatang saat dia sendirian. Demi keamanan, sebaiknya Leon menyembunyikan wajahnya. Baiklah, aku akan berhati-hati. Leon menerima topeng emas itu. Leon, aku serahkan ini padamu dan menunggu kabar baikmu. Semoga yang terbaik untukmu dan Dragon Corps di wilayah barat. Jangan mengecewakanku. Alfred menepuk bahu Leon. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Leon mengangguk sebelum berpamitan pada Alfred dan pergi bersama yang lain. Sementara itu, di wilayah barat, keluarga Tidderton tinggal di pinggiran wilayah barat, yang berjarak 2 jam perjalanan dari wilayah selatan. Mereka adalah salah satu garis keturunan seniman bela diri tertua di wilayah barat dan tidak banyak dikenal selama berabad-abad. Namun, mereka baru saja memperoleh Motherwort, ramuan spiritual yang sangat langka yang memiliki khasiat gelap. Bila digunakan sebagai obat, ia dapat menjadi tanaman yang menyelamatkan nyawa, tetapi bila berada di tangan orang yang berbuat jahat, ia dapat meningkatkan efek racun apapun. Racun Veratrum mematikan yang diperoleh Leon dari keluarga Liberton menggunakan ramuan yang sama persis, yang memberinya efek mematikan yaitu membunuh seseorang dalam hitungan menit. Poison Wielder, yang merupakan spesialis racun, tahu betapa berharganya Motherwort. Berkat studinya tentang seni kegelapan, khasiat tanaman itu sesuai dengan sifat kekuatannya. Oleh karena itu, saat dia mengetahui bahwa keluarga Tidderton telah mendapatkan tanaman Motherwort, dia keluar dari persembunyian dan mengintai di sekitar rumah besar Tidderton dengan harapan dapat mencuri tanaman Motherwort tersebut meskipun ada risiko ketahuan oleh Korps Naga. Bab 1999. Pergerakan Poison Wielder tidak luput dari perhatian Dragon Corps, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa ia mengincar tanaman Motherwort untuk meningkatkan kekuatannya atau memperkuat racunnya. Dragon Corps segera mengirim sekelompok seniman bela diri ke Tidderton's Mansion untuk melindungi Tiddertons dari Poison Wielder dan juga mencarinya. Karena Poison Wielder sangat ahli dalam menyembunyikan dirinya, tidak ada satupun seniman bela diri yang dikirim oleh Dragon Corps yang berhasil menemukannya dalam 2 hari terakhir. Di sisi lain, Poison Wielder tidak berani menyerang Tidderton karena Dragon Corps. Gangguan. Leon telah tiba di Tidderton's Mansion bersama yang lainnya berdasarkan informasi yang diterimanya dari Alfred. Mereka pergi ke ruang tamu dan melihat puluhan seniman bela diri dari Dragon Corps wilayah barat, bersama dengan para tetua Tidderton, yang sedang berkumpul untuk membahas strategi yang akan digunakan melawan Poison Wielder. Ketika Leon, Scott, dan yang lainnya tiba, para anggota Korps Naga wilayah barat sangat gembira dan bergegas menemui mereka. Pemimpinnya, seorang pria tua yang menakutkan, menyambut Scott dengan hangat. Scott, lama sekali. Kita sudah menunggu selama 2 hari penuh sampai pasukan bantuan dari wilayah selatan datang. Lelaki tua itu cemberut. Dia adalah Fletcher Caldicott, pengawal naga platinum tingkat kelima, dan juga pemimpin para seniman bela diri di wilayah barat yang berkumpul untuk melenyapkan pengguna racun. Scott telah bekerja di Dragon Corps wilayah selatan selama lebih dari 20 tahun dan pernah bertemu Fletcher beberapa kali di masa lalu. Wilayah barat telah meminta bantuan wilayah selatan 2 hari lalu. Namun, karena Leon belum pulih sepenuhnya, Dragon Corps wilayah selatan tidak segera mengirimkan tim cadangan mereka. Anggota Korps Naga wilayah barat semuanya lega karena bala bantuan telah tiba. Fletcher, maaf membuatmu menunggu. Scott tersenyum meminta maaf. Scott dan Fletcher bertukar kata-kata basa-basi karena mereka saling mengenal secara pribadi. Scott,
Aku tidak menyangka wilayah selatan akan mengirimmu untuk memimpin tim cadangan. Mengingat kekuatanmu, kita akan bisa melenyapkan Poison Wielder dengan mudah bersama-sama. Fletcher tertawa. Dia tahu bahwa Scott telah mencapai keadaan mahakuasa awal dan merupakan salah satu seniman bela diri terbaik di level itu karena dia tidak jauh dari mencapai keadaan mahakuasa menengah. Selain itu, Scott berpengalaman dan berpengetahuan luas setelah bertahun-tahun bekerja untuk Dragon Corps, sehingga kemungkinan mereka berhasil melenyapkan Poison Wielder dengan dukungan Scott lebih besar. Fletcher, bukan itu masalahnya. Aku tidak memimpin tim dari wilayah selatan. Tuan Wolf adalah pemimpin kami. Scott tersenyum malu. Tuan Wolf. Siapa dia? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu, tanya Fletcher dengan nada terkejut. Dia pernah bekerja dengan Korps Naga Wilayah Selatan beberapa kali di masa lalu dan mengenal cukup banyak pengawal naga platinum, tetapi belum pernah mendengar siapapun yang memiliki nama belakang Wolf. Bab 2000. Fletcher, izinkan aku memperkenalkanmu pada Tuan Wolf. Scott menunjuk ke arah Leon dan memberikan perkenalan singkat. Apa itu, Tuan Serigala? Fletcher dan anggota lain dari Korps Naga Wilayah Barat menoleh ke arah Leon, dan rahang mereka langsung ternganga. Leon telah mengenakan topeng emas untuk menutupi wajahnya, sehingga tidak seorang pun dari mereka dapat melihat seperti apa rupa Leon. Namun, berdasarkan bentuk tubuh Leon, tidak sulit untuk mengatakan bahwa ia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Misi untuk melenyapkan Poison Wielder sangatlah berbahaya. Karena tidak ada ruang untuk kesalahan, akan lebih masuk akal bagi Dragon Corps Wilayah Selatan untuk menunjuk Scott sebagai pemimpin. Mereka bingung karena mereka telah menunjuk seorang pemuda sebagai pemimpin. Pengaturan itu mengejutkan mereka semua. Apa maksudmu, Scott? Apakah kau sedang mengejek Dragon Corps di wilayah barat? Tanya seorang pria parubaya di samping Fletcher dengan nada tajam. Itu benar, bocah ini bahkan memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Kamu tidak menghormati cabang wilayah barat. Yang lainnya setuju dan menyuarakan rasa frustrasi mereka. Sudah cukup buruk bahwa bala bantuan mereka datang terlambat 2 hari, tetapi seorang pria bertopeng yang tidak dikenal juga telah diatur untuk memimpin tim cadangan. Wajar saja jika Dragon Corps wilayah barat marah dengan pengaturan itu. Baiklah, Scott terdiam karena yang lain hanya mengatakan kebenaran. Bahkan Scott sendiri setuju bahwa Alfred terlalu gegabah menunjuk Leon sebagai pemimpin. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menanggapi keraguan yang lain. Semuanya, harap tenang. Tuan Wolf di sini juga seorang Platinum Dragon Guard. Dia mungkin masih muda, tetapi dia sangat kuat. Oliver dan Abraham berusaha membela Leon. Dia adalah pengawal naga Platinum. Benar-benar lelucon. Apakah Korps Naga Wilayah Selatan kehabisan bakat? Bagaimana bisa kau mempromosikan pemuda seperti itu ke pangkat pengawal naga platinum? Wilayah Selatan mulai kehilangan sentuhannya. Para seniman bela diri dari wilayah barat mendengus dan menatap Leon dengan jijik. Mereka semua tahu bahwa hanya seniman bela diri di negara yang maha kuasa yang dapat diberi gelar pengawal naga platinum. Tak seorang pun dari mereka yang pernah mendengar tentang seseorang di generasi muda di Sky County yang telah mencapai Almighty State, jadi mereka tidak percaya bahwa Leon memiliki apa yang diperlukan untuk dipromosikan menjadi Platinum Dragon Guard kecuali dia dipromosikan melalui koneksinya dengan seseorang yang penting. Akan tetapi, jika itu benar, maka itu hanya akan menegaskan ketidakmampuan Korps Naga Selatan dalam mengangkat seorang pria tak berdaya sebagai pemimpin. Tetapi, Oliver dan Abraham terdiam. Mereka berdua tahu bahwa Leon tidak berada di negara mahakuasa dan juga menyadari bahwa ada kemungkinan Leon hanya berhasil mencapai statusnya saat ini melalui hubungannya dengan seseorang yang lebih tinggi dalam rantai komando. Mengingat hal itu, mereka tidak dapat membantah klaim yang lain.